Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, harapan sehat selalu untuk kita semua dan juga dimanapun Anda berada. Oke teman-teman, jadi kali ini kita berjumpa dalam acara bincang-bincang pendidik, yang mana kita di sini ngobrol-ngobrol santai, share tentang pola pendidikan maupun serba-serbi yang ada di MTSN 1 Pekalongan Barat. Oke teman-teman, di era digital ini kita mesti pandai-pandai menggunakan yang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kita dituntut untuk mampu menguasainya, termasuk salah satunya adalah MTSN 1 Pekalongan Barat. Dan kebetulan juga kali ini kita sedang dilanda yang namanya pandemi COVID teman-teman ya. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan pembelajaran daring. Akan tetapi pemerintah telah mewacanakan yang namanya pembelajaran tatap muka. Nah, jadi kita di sini telah mempersiapkan pembelajaran tatap muka. Untuk lebih jelasnya telah hadir di depan saya Bapak Kepala Madrasah, Bapak Widianto. Mungkin beliau akan sedikit memberikan pencerahan apa sih yang telah kita siapkan saat pembelajaran tatap muka nanti. Monggo Pak Willy, bagaimana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran tahun 2021 ini, kita memang sedang berada posisi yang sulit. Pembelajaran tidak bisa normal, tidak bisa bertatap muka. Maka mau tidak mau kita semuanya harus beradaptasi dengan gaya yang baru ini. Betul. Gaya milenial ini. Dan siswa-siswa kita semuanya adalah siswa milenial. Sehingga mau tidak mau mereka akan mudah beradaptasi. Berbeda dengan kita para guru yang mungkin agak sulit tergopoh-gopoh mengejar ketertinggalannya. Saya kira dalam masa seperti ini memang mau tidak mau harus terjadi. Ya. Pada tahun 2010-an saya menulis sebuah artikel di sebuah surat kabar, judulnya Belajar di Era Digital. Saya waktu itu membayangkan bahwa pendidikan ini tidak akan konvensional lagi. Ada sebuah buku yang mengatakan bahwa suatu saat sekolah akan menjadi museum dan guru-gurunya akan menjadi fosil. Itu sebuah buku yang menginspirasi saya sehingga menulis sebuah artikel yang berjudul Belajar di Era Digital. Yang pada tahun 2017 artikel itu saya kembangkan menjadi sebuah buku dengan judul yang sama, Belajar di Era Digital. Isinya adalah mengenai pembelajaran di masa depan. Pada saat itu belum sampai tahun 2020 ini, belum sampai 2020, belum ada pandemi, dan saya tidak pernah membayangkan ada pandemi. Betul sekali Pak ya. Jadi saya pernah dikatakan seorang visionaris, futuristik, memandang jauh ke depan. Dan sebelum pandemi, ketika saya masih menjadi guru, saya sudah menggunakan teknologi ini untuk belajar. Sudah. Artinya kalau sekarang kita dipaksa, mau tidak mau harus menggunakan teknologi, ya itu sebuah kepastian. Kita tidak bisa mengelak, harus. Saya kira itu. Begitu Pak. Oke. Jadi kita bisa cari tahu dong apa yang Bapak berikan. Seperti yang dilakukan Bapak tadi, Bapak telah menulis artikel, kita cari tahu ya artikelnya seperti apa. Oke Pak. Ya. Untuk persiapan seperti halnya protokol kesehatan Pak, untuk siswa-siswa yang akan masuk ke dalam pembelajaran tatap muka nih, kira-kira ada nggak sih fasilitas-fasilitas seperti halnya masker, hand sanitizer, juga yang lainnya yang termasuk dalam kesehatan? Ya. Berdasarkan surat edaran Bupati yang terakhir mengenai persiapan pembelajaran tatap muka, yang itu edaran itu merupakan dasar untuk melaksanakan tatap muka uji coba selama 1 bulan dengan persyaratan yang ketat. Ya. Di antaranya kita menjalankan surat edaran itu dengan yang pertama, kita membentuk tim Satgas Covid di Madrasah Sanawiyah. Yang pertama, kita SK-kan ini formal, mereka sudah bekerja. Kemudian kita juga menyiapkan tempat cuci tangan di hampir semua depan kelas
Kenapa saya katakan hampir di semua depan kelas? Karena untuk kelas yang berada di lantai 2, kita belum mempunyai jaringan air. Sehingga itu memerlukan biaya yang besar, sehingga kita belum melaksanakan itu. Tapi di depan gerbang sekolah kita sudah menyediakan 4 keran air, lengkap dengan sabun cuci tangan dan tisu untuk mereka yang baru datang. Khusus untuk kelas-kelas yang di atas itu yang belum ada wastafel, maka kita menyediakan hand sanitizer di dalam kelas. Oh, gitu Pak ya. Jadi setiap kelas teman-teman itu ada hand sanitizer-nya Pak ya. Untuk yang kelas atas. Kelas atas. Ya, sedangkan yang di bawah sudah ada tempat cuci tangannya, kita siapkan sabun. Kemudian mengenai masker, ya kita menyiapkan untuk seluruh guru dan karyawan yang ada di sini. Sedangkan untuk siswa, kita menyediakan cadangan apabila ada siswa yang datang ke sekolah lupa membawa masker. Jadi tidak perlu pulang atau ke toko mencari masker, tapi kita siapkan secara cuma-cuma untuk mereka. Wah, untuk kesiapan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan Pak, itu sampai di mana Pak? Apakah mereka ada kiat-kiatnya untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini? Sampai di mana kesiapannya? Iya. Pembelajaran tatap muka sebenarnya sudah sangat siap kita laksanakan. Ya. Yang pertama tadi dari sarana tempat cuci tangan, sabun, terus termogan sudah ada. Kita punya 6, walaupun sebenarnya 3 saja cukup ya. Karena di aturannya itu 1 termogan untuk 1 siswa. Kalau yang masuk itu separuh, berarti sekitar 300-an siswa yang hadir. Dengan termogan cukup. Kita punya 6. Ini sudah lebih. Ya. Itu. Kemudian dari sisi guru-gurunya, kita sudah menyiapkan guru-gurunya untuk membiasakan diri mengajar secara daring, baik itu melalui WhatsApp maupun melalui Google Classroom, ujian menggunakan Google Form, dan yang terakhir kita memanfaatkan fasilitas yang disiapkan oleh KSKK, yaitu e-learning madrasah. Dan alhamdulillah ya terbaru, alhamdulillah kita sudah melaksanakan untuk Kobar kita yang pertama menggunakan e-learning ini. Ya. Madrasah yang pertama menggunakan e-learning di kota Waringin Barat adalah madrasah kita. Itu sangat memudahkan guru maupun siswa. Kemudahannya apa? Guru menyiapkan RPP-nya di e-learning itu, menetapkan KIKD-nya di situ, kemudian penilaian juga ada di situ, bahkan penilaian CBT, computer based learning, based test ya, computer based test itu ada fasilitasnya di sana di e-learning itu. Jadi guru hanya tinggal upload soal dalam bentuk format Excel, nanti dibagikan ke siswa, maka siswa bisa mengerjakannya menggunakan gadgetnya masing-masing dari rumah. Jadi mereka tidak perlu datang ke sekolah. Mereka siap. Dan apabila ada orang tua dan siswa yang tidak punya HP, mereka diberi fasilitas untuk menggunakan laboratorium komputer, ruang multimedia maupun bahasa yang sarana komputernya sudah cukup memadai. Sangat banyak, cukup banyak untuk punya kita. Dan kelebihan e-learning adalah kita bisa, guru ya, dan siswa itu bisa melakukan video conference. Jadi pengajarnya menggunakan video, menggunakan Jitsi. Siswa nggak perlu install aplikasi apa-apa di HP-nya. Yang penting asal linknya diklik, akan masuk, bisa memilih menggunakan browser ataupun menggunakan aplikasi. Untuk kamera-kamera yang yang sudah agak jadul gitu ya, itu bisa dibuka melalui browser saja. Tapi kamera-kamera ya HP-HP yang sudah cukup memadai bisa menginstal aplikasi Jitsi. Sangat mudah. Dan apabila guru dan siswa sepakat menggunakan itu, tentu akan menjadi menyenangkan. Perlu diketahui bahwa Jitsi itu memang jumlah kliennya terbatas, hanya sekitar 30 berapa gitu ya. Tapi untuk sebuah kelas kan cukup. Dan kelebihan yang lainnya adalah Jitsi itu tidak ada batasan waktu, tidak ada durasi waktunya, dan free itu semuanya. Berbeda kalau misalnya menggunakan Google Zoom, itu kan kalau yang free hanya dibatasi sekian menit gitu ya. Itu mahal ya? Dan ini gratis. Jadi untuk sistemnya sendiri Pak, apabila kita sudah dilaksanakannya pembelajaran tatap muka, jadi sistem pembelajarannya berapa jam ya? Biasanya kan kalau kita normal itu dari jam 6:30 hingga pukul 14 menit ya. Kalau PMB ini yang terbaru bagaimana ya? Kita ikuti aturan dari pemerintah daerah ya. Tatap mukanya hanya 1 jam maksimal tanpa istirahat. Jadi mereka
masuk pukul 8 pulang jam 9 pukul 9. Itu kita mengikuti aturan yang ada dari yang diberikan pemerintah. Untuk kegiatan-kegiatan keagamaan Pak, misalnya kalau kita itu hadir ke sekolah, kita mesti bareng-bareng membaca Al-Quran, dan sebagainya. Pak, selama kita daring ini bagaimana Pak? Ya, ini dikelola oleh wali kelas. Wali kelas memerintahkan kepada siswa untuk membaca Al-Quran ya, melalui ya di rumahnya masing-masing. Kemudian buktinya berupa foto atau video dikirimkan ke wali kelas. Itu tetap berjalan. Dan kita mempunyai sebuah program yang dilaksanakan setiap hari Jumat, yaitu sidang guru agama bergantian ini setiap hari Jumat melakukan sama direkam, kemudian diupload di YouTube, kemudian link YouTube itu dibagikan ke seluruh siswa dan orang tua supaya mereka nonton. Jadi kegiatan kita berjalan lah. Jadi kalau siraman kaul muda itu yang bermanfaat bukan cuma siswanya Pak, dan melainkan untuk seluruh penonton gitu. Untuk seluruh penonton siapapun bisa menonton. Iya, betul. Untuk persiapan nanti Pak, perlu nggak kita ini kalau di kelas ada yang namanya Satgas Covid kelas gitu Pak? Iya, secara formal sih tidak ada aturannya. Tidak ada aturannya. Tapi saya akan menyampaikan kepada para wali kelas supaya membentuk tim COVID di setiap kelas. Ya tugasnya hanya untuk memantau, misalnya ada siswa yang lupa pakai masker, dia mengingatkan. Ada siswa, ada temannya yang duduk berdekatan, misalnya bercanda yang berlebihan sampai kontak tubuh, misalnya, itu diingatkan. Tugasnya kemudian ya cuci tangannya lupa, ingatkan cuci tangan. Itu tetap harus ada. Itu penting ya Pak. Tetap penting sekali. Oke Pak, jadi kita sudah sangat siap Pak ya secara keseluruhan. Sangat siap, insya Allah sangat siap. Ini sekarang Pak, ada kantin kita ini punya kantin Pak ya, kantin di rumah sendiri dan juga kantin yang dikelola oleh mungkin pedagang yang ada di luar sekolah kita. Itu bagaimana Pak? Apakah tetap buka seperti biasa atau mereka membawa bekal masing-masing dari rumahnya? Iya, kembali kepada aturan yang dibuat oleh pemerintah ya. Kita ikuti aturan itu, kita tidak berani melanggarnya. Dalam arti kantin tidak buka selama pandemi ini, tidak diizinkan juga. Jadi siswa disarankan untuk membawa bekal dari rumah dan tidak saling meminjamkan alat dengan temannya, alat makan, piring, gelas ataupun yang lainnya, tidak saling meminjam. Jadi yang jelas kantin tidak diizinkan. Ini kegiatan-kegiatan yang pasti mereka kangen semasa pembelajaran normal Pak, seperti hanya ekstra kurikuler nih. Itu bagaimana Pak? Apakah tetap ada, ataukah terbatas, ataukah ditiadakan Pak? Ya, ekstra kurikuler ini memang kegiatan yang menyenangkan buat anak-anak ya. Hanya kita tidak melaksanakan secara formal, dalam arti dikelola oleh sekolah dengan jadwal tertentu. Tapi siswa masih bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler itu di tempatnya masing-masing. Dan ini ada kabar gembira ini, bahwa dua siswa MTS Negeri 1 Kota Waringin Barat itu berhasil lolos sampai ke tingkat nasional. Bulan Agustus ini insya Allah mereka akan ke Palembang di cabang silat gitu. Jadi silat mereka belajar di tempatnya sendiri, kemudian mengikuti kegiatan lomba itu dibantu oleh sekolah ya, termasuk pembiayaan dibantu oleh sekolah juga, dan yaitu alhamdulillah kita masih ada kegiatan ekstrakurikuler yang bisa dijalankan. Dan pada bulan ini ya tanggal 22 dan 23 itu ada festival Solokan. Solokan. Itu kegiatan ekstrakurikuler yang berjalan juga dan ada perlombaan. Terus sendiri teman-teman, kita terbatas di masing-masing di rumah maupun di tempat latihan ini ya. Sekolah tidak membuka ekskul, gitu. Untuk tanggapan wali murid sendiri Pak, apabila kita akan membuka pembelajaran tatap muka, itu bagaimana Pak? Iya, kita sudah membuat kuesioner kepada orang tua ya, yang intinya
orang tua mengizinkan atau tidak apabila dilaksanakan pembelajaran tatap muka dengan protokol tertentu, ya, itu hasilnya kurang lebih 80% itu menyetujui apabila dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Ya. Hanya memang ada beberapa siswa, beberapa orang tua yang tidak mengizinkan anaknya datang ke sekolah karena alasan penyakit tertentu dan alasan keadaan lingkungan tertentu yang kita maklumi, dan kita tidak boleh memaksa. Ya. Apabila orang tua tidak mengizinkan, kita tidak boleh memaksa siswa itu hadir ke sekolah. Jadi kita apabila pembelajaran tatap muka itu berjalan, berarti kita memfasilitasi dua kegiatan, yaitu pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Ini harus dilakukan oleh guru. Ini cukup berat bagi guru, karena yang mestinya tugas itu pekerjaan mengajar itu 1 kali menjadi 2 kali. Itu. Oke, jadi teman-teman, sekolah kita tetap melayani 2 layanan, yaitu tatap muka apabila sudah berjalan dan juga daring. Kalau mereka yang tidak bisa datang ke sekolah, kita tetap melayani dengan daring. Oke Pak, jadi untuk kesiapan UKS sendiri, ya. UKS kita kan sangat-sangat vital Pak, yang di sekolah untuk melayani siswa-siswa yang mungkin enak badan ataupun rasa kurang nyaman dengan dirinya, itu sampai di mana Pak kesiapan UKS sendiri? Pada dasarnya siapapun yang hadir ke sekolah, ke lingkungan madrasah kita, itu sudah dicegat di gerbang masuk dulu. Kita menggunakan 1 pintu masuk, ya, gerbang utama. Di sana akan dicek suhu tubuhnya. Apabila lebih dari 37 derajat itu tidak diizinkan datang ke sekolah, tidak diizinkan masuk, gitu ya. Betul. Tapi yang di bawah suhu itu kita menerimanya itu dengan syarat harus cek suhu tubuh dulu, kemudian cuci tangan pakai sabun, baru diizinkan masuk ke lingkungan belajar. Kemudian mengenai UKS, saya sudah menugaskan kepada petugas UKS itu supaya mereka berkoordinasi dengan puskesmas terdekat. Jadi apabila saat pembelajaran berlangsung tiba-tiba ada kasus siswa yang sakit dan segala macam, maka mereka akan segera berkomunikasi dengan pihak puskesmas untuk ditindaklanjuti. Kita sudah siap. Ya. Untuk keseluruhan, JMTSN 1 Kota Waringin yang telah siap untuk kegiatan pembelajaran tatap muka. Ya. Dan UKS beserta Satgas Covid Madrasah sudah jelas tugasnya, yaitu mengontrol keadaan air hidup atau tidak, kemudian sabun ada atau tidak, dan segala macam itu sudah menjadi tugas mereka untuk mengamankan itu semuanya dan untuk menjamin ketersediaannya. Ya. Oke teman-teman, kalau tadi penjelasan dari Bapak Kepala Madrasah bahwa sekolah kita telah memenuhi syarat atau telah mempersiapkan apapun yang kita lakukan di masa pembelajaran tatap muka ke depan, yang mana kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Oke teman-teman, jaga kesehatan, terus berkarya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.